saudara, jumpa lagi bersama saya Tiara Nandika dalam program berita Ketapang TV Jurnal, edisi Jumat 5 Februari 2021. Berbagai informasi menarik di seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Polres Ketapang menggelar sosialisasi dan himbauan yang dihadiri sejumlah aktivis lingkungan dan camat se-Kabupaten Ketapang sebagai upaya pencegahan pertambangan tanpa izin di tiap daerah di Kabupaten Ketapang. Kamis, 4 Februari 2021. Polres Ketapang juga siap menindak tegas langsung ke lokasi Peti dalam waktu dekat dan lakukan penindakan hukum sesuai undang-undang. Beginilah pemandangan di lokasi pertambangan tanpa izin di beberapa daerah di Kabupaten Ketapang yang selama ini beroperasi secara tertutup. Untuk mencegah hal ini terus terjadi, Polres Ketapang bersama Ketua DPRD serta Dandim 1203 Ketapang menggelar sosialisasi dan himbauan dengan sejumlah aktivis lingkungan dan camat se-Kabupaten Ketapang untuk merumuskan pencegahan dan penindakan aktivitas peti di Kabupaten Ketapang. Kapolres Ketapang, AKBP Wuryantono mengatakan, berdasarkan diskusi dalam pertemuan ini, Polres Ketapang bersama pemerintah daerah, Kodim 1203, dan stakeholder terkait siap melakukan pendekatan preventif kepada para pelaku pertambangan liar dan melakukan penegakan hukum serta rencana aksi penindakan di lapangan. Jadi pertemuan hari ini kita menyangkut sosialisasi dan himbauan penambangan tanpa izin di wilayah Kabupaten Ketapang, dan kita mendapatkan kesimpulan berdasarkan diskusi yang kita lakukan pada sore hari ini. Yang pertama adalah kita bersama stakeholder terkait, dalam hal ini pemerintah daerah, Kodim 1203, dan instansi terkait lainnya bersinergi kaitannya untuk mencegah adanya pertambangan tanpa izin melalui kegiatan-kegiatan yang bersifat preventif, yaitu sosialisasi maupun pencegahan. Kemudian yang paling akhir adalah melakukan penegakan hukum. Tentunya kaitannya dengan diskusi kali ini yang sudah kita ambil kesimpulan, itu harus kita tindak lanjuti berupa rencana aksi yang kita lakukan paling lambat nanti pada akhir bulan Februari. Kemudian yang kedua, dari pemerintah daerah tadi akan membuat suatu standar operasional prosedur secara teknis, secara bertindak di lapangan yang bisa menjadikan dasar dari 3 pilar yang ada di kecamatan. Jadi terkait dengan keluhan camat ini, Pak Camat tadi sudah memetakan berkaitan dengan lokasi-lokasi di mana penambangan tanpa izin di wilayahnya masing-masing. Kemudian yang kedua, Camat juga menyampaikan kaitannya dengan dampak dari negatif adanya pertambangan tanpa izin ini. Yang pertama kaitannya dengan kerusakan lingkungan, kemudian yang kedua kalau dikatakan itu buka lapangan pekerjaan, kenyataannya di lapangan tidak. Bahwa pemuda atau masyarakat yang terlibat di dalam penambangan tanpa izin malah berkelakuan atau akhlaknya yang tidak bagus, karena malah tersangkut narkoba dan sebagainya. Berarti Polres Ketapang berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, Pak? Kaitannya dengan komitmen yang kami lakukan, tetap kita akan melakukan pencegahan. Yang pertama kaitannya dengan penambangan tanpa izin, dan kita akan melakukan penegakan hukum dan kita meminta dukungan kepada pemerintah daerah dan stakeholder terkait. Untuk peta pertambangan emas tanpa izin di wilayah Kabupaten Ketapang sudah dipetakan. Pihak Polres akan melakukan aksi penindakan dalam waktu dekat dan melakukan tindakan preventif agar masyarakat mengetahui akibat pencemaran lingkungan dan kerusakan yang akan terjadi. Paulina Piling, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Untuk menindaklanjuti surat keputusan bersama oleh 3 menteri dan 3 lembaga tinggi Republik Indonesia tentang larangan kegiatan, penggunaan simbol maupun atribut dan penghentian kegiatan Front Pembela Islam, pemerintah daerah Kabupaten Ketapang adakan sosialisasi terkait hal tersebut pada Jumat 5 Februari 2021 di ruang rapat utama kantor Bupati Kabupaten Ketapang.
Surat keputusan bersama ini dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Penanggulangan Terorisme. PJ Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang, Suherman mengatakan, sosialisasi ini diselenggarakan untuk menyamakan persepsi dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda yang ada di Kabupaten Ketapang atas larangan dan penghentian organisasi FPI. Saya ucapkan kepada teman-teman media, harapan pemerintah Kabupaten Ketapang khususnya dengan adanya sosialisasi hari ini adalah mengharapkan agar peserta sosialisasi satu persepsi dengan pemerintah Kabupaten Ketapang, kemudian stakeholder baik itu kepolisian maupun TNI ya, bahwa organisasi kemasyarakatan FPI memang sudah tidak punya legalitas secara de jure. Kemudian kita berharap bahwa peserta sosialisasi hari ini bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat lebih luas, khususnya kepada mungkin teman-teman atau keluarga atau sahabat yang tadinya menjadi anggota bahkan pengurus FPI, jadi mengetahui bahwa organisasi FPI itu sudah tidak boleh lagi di negara Republik Indonesia. Memang FPI bukan merupakan simbol dari agama ya, khususnya agama Islam, karena sebagaimana tadi disampaikan juga oleh peserta sosialisasi bahwa simbol agama Islam itu adalah Al-Quran. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan dari pemerintah Kabupaten Ketapang agar ini tidak dikait-kaitkan dengan isu-isu agama, sehingga kondusivitas, kemudian keamanan, resistensi di Kabupaten Ketapang bisa terjaga, bisa berjalan sebagaimana yang ada saat ini. Suherman selaku PJ Sekda meminta agar masyarakat untuk tidak mendiskriminasi mantan anggota FPI yang ada di Kabupaten Ketapang, melainkan harus dirangkul dan tetap menjaga kerukunan yang terjalin di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling, Muhammad Naufal melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah Provinsi Kalimantan Barat bersama Polsek Pontianak Selatan mengamankan sejumlah anak remaja yang terlibat prostitusi online di kota Pontianak. Ke-17 remaja ini berhasil diamankan oleh petugas di 2 hotel yang ada di kota Pontianak, kemudian langsung dibawa ke Polsek Pontianak Selatan. Dari hasil penyelidikan, 17 anak remaja laki-laki dan perempuan ini, 10 diantaranya masih di bawah umur. Selain itu juga, dari hasil penyelidikan sementara, polisi juga menemukan ternyata remaja ini sudah beberapa kali terlibat dalam prostitusi online. Kami Polsek Pontianak Selatan bersama dengan KPPAD Provinsi Kalbar ada mengamankan 17 ABG muda-mudi, ya, di mana diantaranya 10 orang masih di bawah umur atau di bawah 17 tahun. Nah, jadi ke-17 orang ini kami amankan di 2 hotel ataupun penginapan diduga terlibat dalam prostitusi online. Ya. Selanjutnya nanti para muda-mudi ini akan kita datakan dan kita akan tindak lanjuti ke unit PPA di Polresta. Ini mereka berjaringan atau gimana, Pak? Sepertinya mereka ini sudah jaringan. Nanti kita akan dalami karena ada beberapa anak ini yang sudah berulang kali memang kita amankan, kemudian keluar dan ikut terlibat kembali dengan jaringan. Untuk data dari KPPAD sendiri, apakah dari 17 anak ini ada yang memang mengulang, Mbak? Ada yang sudah 4 kali diamankan, ada yang baru, rata-rata ini baru. Sudah ada ditemukan mucikari atau germonya? Dugaannya, Mbak? Dugaannya? Kami tergantung dari polsek yang lagi melihat kalau memang ada dapat nanti akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian sesuai hukum. Hal apa nih yang menyebabkan anak ini masih mengulangi perbuatan serupa? Mungkin sesuai ekonomi, karena ini sudah punya anak, terus tuntutan kehidupan kan anak
membawa anak. Jadi istilahnya dia di bawah umur, tapi dia memiliki anak. Terungkapnya kasus prostitusi online yang melibatkan 17 anak remaja ini berawal dari adanya laporan dari masyarakat, sehingga petugas pun langsung melakukan pengamanan terhadap anak remaja tersebut. Paulina Piling, M. Amarudin melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal terkini hari ini. Saya Tiara Nandika, beserta seluruh tim redaksi Ketapang TV Jurnal, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.